Dimas, Bayu, Rani, dan Nina adalah 5 mahasiswa satu jurusan yang mendapat tugas observasi budaya alam untuk mata kuliah antropologi lingkungan. Tugas itu mengharuskan mereka mendokumentasikan kearifan lokal di daerah hutan yang masih jarang dijamah manusia. Awalnya perjalanan itu terasa seperti liburan. Mereka tertawa, bercanda, dan sesekali merekam video untuk laporan. Hutan yang mereka masuki terlihat biasa saja. Pepohonan tinggi, suara serangga, dan kabut tipis yang menggantung rendah. Namun sejak melewati sebuah pohon beringin tua yang batangnya berlubang seperti mulut, arah kompas Dimas mulai berputar tak karuan. Aneh, gumam Dimas. Tadi kita ke timur kan? Bayu mengangguk. Iya, tapi jalannya kok beda. Fitri terdiam. Sejak melewati pohon itu, dadanya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa mereka sadari, hutan yang sama telah berubah. Suara burung menghilang, digantikan oleh angin yang berbisik pelan, seperti bahasa yang tidak mereka kenal. Saat kabut menipis, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Di hadapan mereka terbentang sebuah pedesaan yang sangat indah. Rumah-rumah kayu berukir halus, sawah hijau berkilau seperti disinari cahaya senja abadi, dan orang-orang yang tersenyum cerah tanpa celah. Tidak ada kabel listrik, tidak ada kendaraan. Namun, desa itu hidup dan terasa hangat. Ini desa adat? Tanya Nina ragu. Seorang perempuan tua menyambut mereka dengan senyum yang terlalu sempurna. Kalian tamu, silakan singgah. Anehnya rasa takut tak muncul, hanya rasa nyaman yang berlebihan, seperti mimpi indah yang sulit ditolak. Fitri justru merasa paling betah. Ia memandangi langit desa itu, selalu jingga, tak pernah malam. Tempat ini seperti pernah aku impikan, bisiknya. Rani mulai merasa janggal. Kenapa nggak ada bayangan? Katanya pelan. Mereka baru sadar, penduduk desa itu tidak memiliki bayangan di tanah. Di desa itu, Fitri bertemu seorang pemuda bernama Arga. Wajahnya tampan dengan ketenangan yang tak wajar. Tatapannya dalam, suaranya lembut dan seolah tahu banyak tentang Fitri, tentang kesepiannya, kegelisahannya, dan keinginannya untuk dimengerti. Hari demi hari, Fitri semakin sering hilang dari rombongan. Dimas mulai curiga. Fitri berubah, kayak bukan Fitri yang kita kenal. Bayu mengamati, dia kelihatan bahagia, terlalu bahagia. Sementara itu, Arga terus mendekati Fitri, membawanya ke sudut desa yang tak pernah dilihat keempat temannya. Ia menceritakan tentang aturan alam gaib, tentang tamu manusia yang boleh singgah, tetapi tidak boleh melanggar batas perasaan dan ikatan. Fitri menjenarkan, namun hatinya terlanjur terikat. Tanpa disadarinya, ia mulai melanggar pantangan, menerima janji, ikatan, dan sumpah yang seharusnya tidak diucapkan manusia. Pada malam yang tak pernah benar-benar malam, Fitri diajak ke sebuah rumah kayu berhias bunga putih yang tak layu. Di sanalah ia melakukan kesalahan terbesar, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada ikatan alam gaib, mengulanginya berkali-kali tanpa menyadari bahwa setiap ikatan memperkuat klaim alam itu atas jiwanya. Bukan tubuhnya yang terikat terlebih dahulu, melainkan ruh dan kehendaknya. Ketika Fitri kembali ke teman-temannya, matanya tampak kosong sesaat sebelum kembali ceria. Nina menggigil. Fit, kamu masih mau pulang kan? Fitri menyenyum. Pulang kemana? Saat itulah, perempuan tua penjaga desa muncul kembali, kali ini tanpa senyum. Yang melanggar adat tidak boleh kembali sebagai manusia. Tanah desa bergetar pelan. Dimas akhirnya mengerti, mereka tersesat di alam gaib, dan Fitri telah dipilih, atau mungkin telah memilih, untuk menjadi istri penghuni alam tersebut. Pagi di desa itu tidak pernah dimulai dengan matahari terbit. Cahaya selalu ada, datar dan jingga, seolah waktu berhenti di satu titik yang sama. Dimas terbangun dengan kepala berat, dadanya terasa sesak seperti habis bermimpi buruk yang terlalu nyata. Ia segera menyadari sesuatu yang ganjil. Fitri tidak ada. Bayu, Nina, Rani, Fitri kemana? Mereka saling berpandangan. Tak satu pun ingat kapan terakhir kali melihat Fitri kembali ke rumah singgah mereka. Saat mereka keluar, desa tampak lebih ramai dari sebelumnya. Penduduk lalu lalang dengan senyum yang sama, namun kini tatapan mereka terasa lebih tajam, seperti mengawasi. Seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk ke arah hutan kecil di belakang desa. Istri baru tinggal di sana, katanya polos. Istri? Siapa? Anak itu tersenyum lebar. Istri Arga. Jejak yang tak kasat mata. Mereka keempat menuju arah yang ditunjuk. Semakin mendekati ke tepi desa, suasana berubah.
Warna hijau memudar, udara terasa dingin dan bau bunga putih yang menyengat memenuhi hidung. Di tanah, Rani melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. "Lihat," katanya lirih. Tidak ada jejak kaki, tapi rumput tampak rebah membentuk pola lingkaran, seolah sering dilewati oleh sesuatu yang tak menapak. Bayu berbisik, "Kayak jalur ritual." Dimas menelan ludah. Dalam hati ia mulai menyadari bahwa Fitri bukan hanya tinggal di desa ini, ia sedang dipersiapkan. Fitri yang berbeda. Di sebuah rumah kayu terpisah, mereka melihat Fitri duduk di beranda. Rambutnya tergerai rapi, mengenakan kain putih yang bukan miliknya. Kulitnya tampak lebih pucat, namun wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tak wajar. "Fit," Nina berlari mendekat. Fitri menoleh perlahan. Senyumnya tetap ada, namun matanya tidak lagi memantulkan emosi. "Kalian kenapa?" tanyanya lembut. "Aku baik-baik saja." Dimas menahan Nina. "Fitri, kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat manusia." Fitri mengeleng pelan. "Kalianlah yang salah. Disinilah aku diterima." Saat itulah Arga muncul dari balik pintu. Tatapannya tenang, namun udara di sekitar mereka terasa menekan. Fitri telah terikat. Ia telah mengulangi ikatan yang tidak boleh disentuh manusia. Alam ini mengenalinya sebagai milik kami. Nina menangis. "Dia teman kami." Arga tersenyum tipis. "Dulu, sekarang ia istri." Tanda yang tak bisa dihapus. Bayu memperhatikan pergelangan tangan Fitri. Di sana ada bekas seperti ukiran tipis membentuk simbol lingkaran bertumpuk 3. "Itu apa, Fit?" tanyanya. Fitri menutup tangannya refleks. Untuk sesaat, ekspresi takut melintas di wajahnya. Hanya sepersekian detik. "Jangan dilihat," bisiknya. Perempuan tua penjaga desa tiba-tiba muncul di belakang mereka. Jika tanda sudah muncul 3 lapis, manusia tak lagi bisa kembali. Tubuh boleh pergi, tetapi jiwanya akan terseret kembali. Dimas merasakan lututnya lemas. Bab ini menutup dengan suara lonceng halus yang bergema dari seluruh desa, tanda bahwa ritual penyempurnaan ikatan akan segera dimulai, dan waktu mereka hampir habis. Lonceng halus itu terus berdentang. Lonceng halus itu terus berdentang bukan dari satu arah, melainkan dari dalam tanah, dari udara, dari dada mereka sendiri. Setiap dentangan membuat kepala terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan kesadaran. Malam ini, bisik Rani dengan suara gemetar, mereka akan menyempurnakan ikatannya. Dimas menatap Bayu dan Nina. Keputusan itu tak perlu diucapkan. Mereka harus membawa Fitri pergi sekarang juga. Rencana yang terlambat. Mereka menunggu saat desa tampak lengang. Penduduk menghilang satu persatu memasuki rumah mereka yang kini tertutup rapat. Tidak ada suara tawa. Tidak ada langkah kaki. Hanya angin yang berdesir membawa bau bunga putih. Dimas mendekati Fitri yang masih duduk di beranda. "Fit," katanya pelan namun tegas. "Kalau kamu masih menganggap kami temanmu, ikut kami sekarang." Fitri terdiam lama. Matanya bergetar, seolah dua kehendak saling tarik-menarik di dalam dirinya. "Aku tidak boleh," jawabnya lirih. Nina memegang tangan Fitri. Saat kulit mereka bersentuhan, Nina tersentak. "Dingin," gumamnya. "Tubuhmu dingin, Fit." Untuk sesaat, Fitri seperti tersadar. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. "Aku salah," bisiknya cepat. "Aku nggak tahu kalau ikatan itu nggak bisa dilepas." "Bisa," potong Bayu. "Kita pulang sekarang." Hutan yang berubah. Mereka berlari menuju arah hutan tempat pertama kali masuk. Namun desa yang tadi rapi kini berubah bentuk. Jalan memanjang, berkelok, dan rumah-rumah tampak bergeser seolah hidup. Pepohonan di tepi desa menjulang lebih tinggi, batangnya melengkung seperti tulang belakang makhluk raksasa. "Ini bukan jalan yang sama," teriak Rani. Fitri mulai terengah. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, memegangi dadanya. "Ada yang menarik aku," katanya panik. "Kayak ada tali di dalam tubuhku." Dimas menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang Fitri, bayangan hitam memanjang dari kakinya berbeda dari bayangan mereka yang samar. Bayangan itu tertarik ke arah desa, seperti akar yang menancap kuat. Penjaga gerbang.
Saat mereka hampir mencapai batas hutan, perempuan tua penjaga desa berdiri menghadang. Kali ini wajahnya tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Matanya terlalu dalam, senyumnya terbelah lebih lebar dari wajar. "Kalian boleh pergi," katanya tenang, "tapi tidak membawa yang sudah menjadi milik alam ini." Bayu maju dengan nekat. "Kalau kami maksa," tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari balik pepohonan muncul sosok-sosok penduduk desa. Tanpa suara, tanpa bayangan, berdiri melingkar. Fitri menangis. "Tolong, jangan bikin mereka kenapa-kenapa." Ia melepaskan genggaman Nina perlahan. "Ini salahku," katanya lirih. "Aku yang melanggar. Aku yang harus menanggung." Nina berteriak histeris. "Fitri, jangan!" Namun tubuh Fitri sudah mundur selangkah. Bayangan hitam itu menariknya semakin kuat. Jejak terakhir. Arga muncul di antara kerumunan. Tatapannya kali ini tidak lagi lembut. "Ritual harus selesai," ucapnya. "Atau alam ini akan menuntut pengganti." Kata pengganti membuat Dimas sadar. Jika Fitri melawan sepenuhnya, salah satu dari mereka bisa diambil. Dengan suara tercekat, Fitri menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian selamat," katanya, "jangan pernah cari aku lagi." Kabut tebal turun mendadak. Saat kabut itu menghilang, Fitri sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah selendang putih di tanah, dingin dan berbau bunga layu. Tanda bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari alam gaib. Sementara itu, hutan di hadapan mereka perlahan terbuka. Namun, entah itu jalan pulang atau jalan menuju kehilangan yang lebih besar. Kabut yang menelan Fitri perlahan menipis. Namun Dimas, Bayu, Rani, dan Nina masih berdiri terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Udara terasa berat seolah paru-paru mereka menghirup kesedihan yang kental. "Tadi itu beneran, Fitri?" Suara Nina nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, lonceng halus kembali berdentang, kali ini lebih pelan, namun terasa lebih dalam. Seperti berasal dari jantung desa. Tanah bergetar lembut dan cahaya jingga di langit mulai meredup, berubah ke arah keemasan pucat. "Itu tandanya," bisik Rani. Ritualnya dimulai. Lapangan tanpa bayangan. Tanpa sadar, kaki mereka melangkah mengikuti suara lonceng. Desa seolah membuka jalan, membawa mereka ke sebuah lapangan luas di tengah pemukiman. Rumput di sana putih keperakan, berkilau seperti diselimuti embun yang tak pernah kering. Penduduk desa berdiri melingkar, rapi dan serempak. Tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki bayangan. Di tengah lingkaran itu berdiri Fitri. Ia mengenakan kain putih panjang, rambutnya terurai, wajahnya tenang namun kosong. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tak lagi melihat dunia yang sama dengan teman-temannya. "Fitri," Nina terisak. Namun Fitri tidak menoleh. Janji yang tak bisa ditarik. Arga berdiri di hadapan Fitri. Di tangannya terdapat mangkuk batu berisi air bening yang memantulkan cahaya aneh. Bukan pantulan wajah, melainkan bayangan hutan. Perempuan tua penjaga desa mulai melantunkan bahasa yang tidak bisa dipahami. Suaranya serak, bergetar, dan setiap suku kata membuat dada Dimas terasa nyeri. Bayu mencengkeram lengan Dimas. Kalau ritual ini selesai, Fitri bukan manusia lagi. Saat Arga mengangkat tangan Fitri, simbol di pergelangan tangannya bersinar redup, membentuk 3 lingkaran sempurna. Dengan ikatan yang diulang, ucap Arga lantang, manusia ini menyerahkan kehendaknya. Dengan kehendak yang diserahkan, ia menjadi istri alam ini. Fitri akhirnya berbicara. Suaranya lirih, nyaris bukan miliknya sendiri. "Aku menerima." Kalimat itu membuat Nina jatuh berlutut. Air yang menghapus masa lalu, air dari mangkuk batu dipercikkan ke tanah. Seketika, rumput putih berubah gelap. Angin berputar cepat, membawa suara-suara samar, tangisan, tawa, dan bisikan yang saling tumpang tindih. Dimas melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Bayangan Fitri
menghilang sepenuhnya. Sebagai gantinya, bayangan Arga menyatu dengan kakinya, menempel erat seperti akar. Rani berbisik putus asa. Itu tanda dia sudah sepenuhnya milik mereka. Tatapan terakhir sebelum lingkaran ritual tertutup sempurna, Fitri tiba-tiba menoleh. Matanya bertemu dengan mata Dimas, Bayu, Rani, dan Nina. Untuk sepersekian detik, kesadaran manusia kembali hadir di wajahnya, penuh penyesalan dan ketakutan. "Pergilah," ucapnya tanpa suara, bibirnya hanya membentuk kata itu. Cahaya menyilaukan meledak dari tengah lapangan. Penduduk desa serempak menunduk. Saat cahaya meredup, Fitri sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah seikat bunga putih layu di tanah, dan kain yang kini berubah menjadi warna abu-abu pucat. Perempuan tua menatap keempat mahasiswa itu dengan senyum tipis. "Ikatan telah sempurna," katanya. "Sekarang, alam ini menunggu siapa yang masih ingin pulang." Langit desa mulai menggelap untuk pertama kalinya, dan mereka sadar ritual memang telah selesai, tapi kutukannya belum. Gelap. Itulah hal pertama yang mereka rasakan saat tersadar. Dimas terbangun dengan dada terangkat cepat. Tanah di bawah tubuhnya dingin dan basah. Di sekelilingnya hanya ada suara jangkrik dan dedaunan, suara hutan yang normal. "Bayu, Nina, Rani," teriaknya panik. Satu persatu mereka bangun. Tidak ada desa, tidak ada cahaya jingga, tidak ada penduduk tanpa bayangan. Mereka kembali ke hutan tempat awal masuk. "Kita keluar?" Bayu bertanya ragu. Rani melihat ke langit. Matahari pagi menembus celah pohon. Waktu terasa berjalan lagi. Namun Nina masih gemetar. "Fitri nggak ikut." Tak ada yang menjawab. Nama itu terasa seperti luka terbuka. Kembali ke dunia manusia. Mereka ditemukan oleh warga desa sekitar hutan menjelang sore. Tubuh mereka lemah, pakaian kotor, dan ingatan terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Anehnya, saat mereka menceritakan tentang Fitri, warga desa saling berpandangan aneh. "Di kelompok kalian," kata seorang pria tua. "Dari awal memang cuma berempat." Dimas menegang. "Tidak, Pak, kami berlima." Pria itu menggeleng. Tidak ada laporan mahasiswa bernama Fitri. Saat mereka memeriksa ponsel, foto-foto Fitri perlahan menghilang. Wajahnya buram, lalu kosong, seolah tak pernah ada. Hanya Nina yang masih menyimpan satu pesan suara di ponselnya. Suara Fitri berbisik pelan. "Kalau kalian sudah sampai, jangan menoleh ke belakang." Tanda yang tertinggal hari-hari berlalu. Mereka kembali kuliah, mencoba hidup normal, namun tidak semua kembali dengan utuh. Bayu sering terbangun tengah malam mendengar lonceng halus yang sama seperti di desa gaib. Rani mulai menggambar lingkaran-lingkaran bertumpuk tanpa sadar, memenuhi buku catatannya. Dimas merasakan sesuatu yang paling aneh. Ia selalu merasa ada yang berdiri di belakangnya, terutama saat berada di tempat sepi. Dan Nina mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapangan rumput putih. Di kejauhan, Fitri berdiri membelakanginya, mengenakan kain abu-abu pucat. "Fit," Nina memanggil. Fitri menoleh perlahan. Wajahnya masih sama, tapi matanya kosong. Dan di belakangnya, bayangan seorang lelaki menyatu erat dengan tubuhnya. "Aku belum selesai," kata Fitri lirih. Nina terbangun dengan teriakan. Panggilan yang kembali. Suatu malam, Dimas menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Ikatan tidak berhenti pada satu jiwa." Disusul dengan foto. Hutan yang sama, pohon beringin berlubang, dan 4 bayangan manusia di tanah. Padahal, yang berdiri di foto hanya ada 3. Dimas menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ia sadar sekarang, Fitri memang telah menjadi istri alam gaib, tetapi harga pelanggaran itu belum lunas. Dan alam itu sedang memilih siapa yang akan menyusul. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kos Nina tanpa suara petir. Malam terasa terlalu sunyi, seolah kota ikut menahan napas.
Nina duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang mati sendiri sejak maghrib. Pesan terakhir dari Dimas belum sempat ia balas. Kalau kamu dengar lonceng, jangan sendirian. Tiba-tiba bunyi lonceng halus terdengar. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar. Ketukan dari balik cermin. Nina menoleh perlahan ke arah cermin lemari. Pantulannya masih ada, dirinya sendiri, wajah pucat, mata lelah. Namun ada sesuatu yang tidak sesuai. Bayangannya bergerak lebih lambat. Enggak, bisiknya. Ketukan pelan terdengar dari permukaan cermin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara yang sangat ia kenal berbisik dari balik kaca. Nin. Air mata Nina jatuh. Fitri? Pantulan di cermin mulai berubah. Sosok Fitri muncul di belakang bayangan Nina. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah. "Kenapa kamu datang?" teriak Nina. "Kamu sudah nggak di sini." Fitri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam pekat, seperti tidak memantulkan cahaya. "Aku tidak boleh datang," katanya pelan. Tapi ikatan itu bocor. Tanda yang berpindah. Fitri mendekat ke permukaan cermin. Di pergelangan tangannya, simbol 3 lingkaran itu kini retak di salah satu sisinya. "Setiap retakan," ucap Fitri, "harus ditutup." Nina mundur ketakutan. Ditutup bagaimana? Fitri menatapnya lama. Untuk sesaat, wajah manusianya kembali muncul, penuh rasa bersalah. Dengan bayangan pengganti. Lampu kamar berkedip. Saat menyala kembali, Nina melihat sesuatu yang membuatnya menjerit tertahan. Bayangannya sendiri mulai memanjang, terlepas dari kakinya, merayap ke arah cermin. Fitri menggeleng lemah. "Bukan kamu." "Belum." Bayangan itu berhenti. "Tapi mereka sudah memilih satu," lanjut Fitri lirih. "Korban pertama." Di tempat lain, Bayu terbangun di kamar kosnya dengan keringat dingin. Lonceng berdentang tepat di telinganya. Dia duduk, terengah. "Cuma mimpi," gumamnya. Namun saat ia menjejakkan kaki ke lantai, ia menyadari sesuatu yang salah. Bayangannya tidak mengikuti. Bayangan itu masih berdiri di kasur, menatapnya. Dari balik bayangan itu muncul sosok Arga. Wajahnya setengah tertutup gelap. "Waktu Fitri hampir habis, dan kau paling lemah ikatannya dengan dunia." Bayu berteriak memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya seperti tenggelam dalam air. Lantai kamar berubah dingin, seperti tanah basah. Bau bunga putih memenuhi udara. Pesan terakhir. Dimas dan Rani tiba di kos Bayu keesokan paginya setelah Nina menelpon sambil menangis. Pintu kamar Bayu terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, kamar itu kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah. Hanya ada jejak lingkaran bertumpuk 2 di lantai, belum sempurna. Dan sebuah catatan kecil di meja ditulis dengan tulisan Bayu yang bergetar. "Kalau aku nggak kembali, jangan biarkan lingkarannya jadi 3. Dimas mengepalkan tangan. Fitri telah datang memberi peringatan. Bayu telah diambil sebagai tumbal penutup retakan. Sekarang tinggal pertanyaan yang membuat darah mereka membeku. Siapa berikutnya? Malam setelah hilangnya Bayu, kos Dimas dipenuhi keheningan yang menyesakan. Nina duduk memeluk lutut di sudut ruangan, sementara Rani menatap kosong ke dinding yang penuh coretan lingkaran bertumpuk. Dimas berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang turun deras. "Bayu belum mati," katanya tiba-tiba. Rani menoleh. "Kamu gila?" Dimas menggeleng. "Kalau dia sudah mati, lingkarannya pasti 3, tapi yang ada cuma 2. Nina mengangkat kepala. "Berarti dia masih hidup." "Bukan hidup, tapi juga belum jadi milik mereka sepenuhnya." Mimpi yang sama. Malam itu mereka bertiga mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di lapangan rumput putih alam gaib. Langit jingga gelap, seperti senja yang membusuk. Di tengah lapangan, Bayu berlutut, tubuhnya dikelilingi akar bayangan hitam. Di hadapannya berdiri Fitri. Namun Fitri kini berbeda. Wajahnya pucat, matanya menyimpan kesedihan manusia, bukan kekosongan makhluk gaib. Simbol di tangannya retak 2 bagian.
Waktuku nggak lama, kata Fitri. Kalau lingkaran Bayu jadi 3, aku hilang sepenuhnya. Nina menangis terisak. Fit, tolong kami. Fitri mengangguk pelan. Kalian harus kembali ke hutan, ke pohon beringin berlubang. Dimas bertanya cepat. Ngapain? Menutup gerbang, jawab Fitri. Dengan darah orang yang belum terikat. Semua terdiam. Rani berbisik. Itu berarti pengorbanan, potong Fitri. 1 nyawa manusia untuk menutup alam gaib. Bayu di alam gaib. Sementara itu Bayu sadar di tempat lain. Dia terbaring di tanah dingin. Langit jingga pucat di atasnya. Di sekelilingnya, penduduk desa tanpa bayangan berdiri diam. Arga berdiri di depannya. Kau akan menggantikan Fitri, katanya tenang. Ketika ikatanmu sempurna. Bayu berteriak memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya seperti tenggelam dalam air. Keputusan terberat. Dimas, Nina, dan Rani terbangun dengan tangisan. Rani memukul lantai. Masa kita harus bunuh orang buat nutup gerbang? Fitri muncul di sudut ruangan mereka, hanya sebagai bayangan samar. Bukan sembarang orang, katanya lirih. Orang yang sudah ditandai alam ini. Dimas menatapnya tajam. Siapa? Fitri menunduk. Aku, jawabnya. Kalian harus membebaskan Bayu dengan mengorbankan ikatanku sepenuhnya. Nina terisak. Itu berarti kamu? Aku akan hilang, bukan sebagai istri alam gaib, tapi sebagai jiwa. Lampu padam. Saat menyala kembali, Fitri sudah tidak ada. Yang tersisa hanya 1 pesan tertulis di dinding. Pulanglah ke hutan sebelum lingkaran ketiga sempurna. Dan mereka sadar, waktu Bayu tinggal sedikit, dan pilihan mereka hanya 2. Menyelamatkan Bayu, tapi kehilangan Fitri selamanya, atau membiarkan lingkaran ketiga sempurna, dan kehilangan Bayu. Hutan itu masih sama, namun terasa lebih tua. Dimas, Nina, dan Rani berdiri di tepi jalan tanah saat senja hampir habis. Pepohonan menjulang rapat, akar-akar menjurat seperti urat nadi jaksasa. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hutan ini kayak nunggu, bisik Nina. Mereka bertiga melangkah masuk mengikuti peta seadanya dan ingatan yang terasa semakin kabur. Setiap beberapa langkah, Rani merasa kepalanya berdenyut, seolah hutan itu mengenali mereka. Arah kita bener nggak? Tanya Nina. Dimas mengangguk, meski dadanya terasa ragu. Pohon beringin itu harusnya nggak jauh. Bayangan yang bertambah. Semakin dalam mereka berjalan, cahaya Sumatari lenyap sepenuhnya. Anehnya, meski gelap, mereka masih bisa melihat, seolah hutan memantulkan cahaya sendiri. Rani berhenti mendadak. Kalian lihat itu? Di tanah lembab, terlihat 4 bayangan manusia. Padahal mereka cuma 3. Nina langsung menutup mulutnya menahan isak. Bayu. Bayangan keempat itu berjalan tertinggal, gerakannya terseret, tidak sinkron dengan langkah mereka. Dimas menjemamkan mata. Jangan nengok, jangan disapa. Namun bayangan itu semakin mendekat. Suara dari dalam pohon. Akhirnya mereka tiba. Pohon beringin berlubang itu berdiri lebih besar dari ingatan mereka. Lubangnya kini menyerupai mulut terbuka, dan dari dalamnya keluar bau tanah basah bercampur bunga putih busuk. Lonceng halus berdentang pelan. Dari dalam lubang pohon terdengar suara Bayu, lemah dan terputus-putus. Dim, Ran, Nin, jangan lama-lama. Nina jatuh berlutut. Bayu masih hidup. Tiba-tiba, akar-akar pohon bergerak perlahan, seperti jari yang ingin mencengkram. Di saat itulah, Fitri muncul. Fitri yang hampir hilang. Fitri berdiri di antara cahaya dan bayangan. Tubuhnya tampak transparan, wajahnya pucat, dan simbol lingkaran di pergelangan tangannya retak hampir sepenuhnya. Aku nggak bisa lama, katanya lirih. Gerbangnya sudah terbuka setengah. Rani bertanya dengan suara bergetar. Kalau kamu dikorbankan, Bayu pasti selamat. Fitri mengangguk pelan. Lingkarannya akan berhenti di 2. Dia bisa kembali. Nina menangis terisak. Fit, terus kamu gimana? Fitri tersenyum sedih. Senyum terakhir seorang manusia. Aku sudah lama pergi. Kalian cuma belum siap melepas. Penjaga yang menuntut harga.
Tanah di sekitar pohon bergetar. Dari balik batang beringin, perempuan tua penjaga desa muncul. Kini wujudnya jauh lebih menyeramkan. Kulitnya pecah seperti tanah kering, matanya kosong tanpa putih. Gerbang boleh ditutup, tapi alam ini harus dibayar. Dimas berdiri di depan Fitri. Ambil dia, lepaskan Bayu. Perempuan tua tertawa lirih. Jika ikatan dilepas, istri akan hilang dari dua dunia. Fitri menoleh pada mereka bertiga. Jangan takut, katanya lembut. Yang menyakitkan itu bukan hilang, tapi dilupakan. Lubang pohon mulai menyala redup. Dari dalamnya bayangan Bayu merontah, berusaha keluar. Fitri melangkah maju, mendekati gerbang. Saat ia menyentuh batang pohon, jerit langing menggema. Bukan jerit manusia, melainkan jerit alam yang kehilangan miliknya. Simbol di tangannya pecah sepenuhnya. Cahaya putih meledak, menyelan segalanya. Bab ini berakhir saat Dimas, Nina dan Rani terlempar ke tanah dan suara Fitri berbisik untuk terakhir. Tidak ada kabut. Namun di tanah tempat ia berdiri, terlihat bayangan kelima. Padahal hanya ada satu orang. Di antara dua dunia, Fitri berbisik dengan suara gemetar. Bayu, ini akan terulang. Bayu menatap gerbang yang mulai berdenyut lembut. Tidak, katanya pelan. Kalau terulang, kali ini kita tidak boleh hanya menjaga. Gerbang itu tidak terbuka. Namun ia tersenyum, karena akhirnya ada manusia baru yang melihat. Nina akhirnya menyerah pada satu hal yang selama ini ia hindari. Tidur. Bukan karena lelah, melainkan karena sadar. Jika ia tetap terjaga, bayangan itu akan terus menatapnya. Saat matanya terpejam, dunia tidak menggelap. Ia terang. Mimpi yang bukan mimpi. Nina berdiri di tengah sawah hijau yang berkilau. Langit berwarna jingga keemasan, persis seperti potongan ingatan yang terus menghantuinya. Angin berhembus pelan, terlalu pelan. Ini tempat itu, bisiknya. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Di kejauhan, ia melihat 4 siluet berdiri berjejer. Dimas, Rani, dirinya sendiri, dan satu sosok yang selama ini kabur dari pikirannya. Fitri. Namun Fitri tidak menoleh ke arah mereka. Ia berdiri menghadap sebuah rumah kayu kecil dengan pintu terbuka dan cahaya hangat mengalir keluar. "Fitri!" teriak Nina. Suaranya seperti tertelan udara yang selama ini disembunyikan. Bayu berdiri di ambang pintu rumah itu. Wajahnya jelas sekarang, tidak terhapus, tidak kabur. Tatapannya tenang, namun ada beban berat di baliknya. "Kamu akhirnya ingat," katanya. Nina mundur selangkah. "Ini salah, aku gak seharusnya ada di sini." Bayu menggeleng pelan. "Kamu selalu ada di sini. Hanya saja kamu memilih lupa." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Nina retak, memunculkan bayangan kejadian lama. Malam dengan cahaya redup, Fitri yang tidak pulang, mereka yang mencari tapi tidak menemukan, keputusan untuk keluar hutan tanpa menoleh lagi. Nina jatuh berlutut. "Kita ninggalin dia," isaknya. Bayu menatapnya lama. "Tidak." Nina mengangkat kepala. "Apa maksudmu?" "Pilihan Fitri." Bayu menunjuk ke rumah kayu itu. Di dalamnya, Fitri duduk tenang, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya damai, tidak ketakutan, tidak terikat. "Fitri tidak ditarik," kata Bayu. "Dia memilih tinggal." Nina menggeleng keras. "Itu bohong, kita semua korban." Bayu berlutut sejajar dengan Nina. Suaranya lembut tapi tegas. Dia melanggar batas alam ini, dan alam menuntut keseimbangan. Nina teringat semua tanda yang dulu diabaikan. Larangan mendekati desa, mimpi Fitri yang terlalu nyata, Fitri yang selalu merasa dipanggil. Air mata Nina jatuh ke tanah. "Kalau aku ingat semuanya," katanya gemetar, "berarti gerbang..." "Bangun," potong Bayu. Dunia nyata ikut retak. Nina terbangun dengan jeritan tertahan. Kamarnya gelap, namun bayangannya di cermin belum bergerak. Bayangan itu memandangnya lalu perlahan menggeleng. "Jangan bilang ke mereka," kata bayangan itu dengan suara Fitri. Nina menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak.
Di ponselnya, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Fitri, aku nggak menyesal. Tapi gerbang ini mulai lapar lagi. Pertemuan terakhir sebelum pilihan. Di antara dua dunia, Fitri berdiri di hadapan Bayu. Dia ingat, kata Fitri lirih. Bayu mengangguk, dan itu membuat ikatan kembali kuat. Fitri menatap gerbang yang mulai berdenyut. Cahayanya tidak lagi lembut, melainkan bernapas. Kalau Nina bicara, kata Fitri, mereka semua akan terhubung lagi. Bayu menutup mata sesaat. Kita tidak bisa menghapus ingatan lagi, katanya pelan. Sekali bocor, gerbang akan menuntut penutup. Fitri menggenggam tangannya sendiri. Kali ini, katanya, biarkan aku yang memilih lagi. Malam itu hujan turun tanpa suara. Bukan deras, bukan rintik. Hujan itu jatuh seperti bayangan. Ada, tapi tidak terasa. Nina duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut. Ponselnya mati sejak pesan terakhir dari Fitri. Ia tidak berani menyalakannya kembali. Karena ia tahu, jika ponsel itu menyala, maka dunia ini tidak akan sama lagi. Dan benar saja, lampu kamar berkedip sekali. Bayangan yang tidak seharusnya ada. Udara mendadak dingin. Bukan dingin malam, tapi dingin seperti saat napas tertahan terlalu lama. Di sudut kamar, bayangan gelap terbentuk perlahan. Bukan dari cahaya lampu, melainkan dari ketiadaan cahaya. Nina menutup mata. Aku capek, tolong berhenti. Kalau kami berhenti, kata suara lelaki pelan, gerbang akan terbuka. Nina membuka mata. Bayu berdiri di hadapannya. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai ingatan. Ia nyata. Langkah pertama penjaga. Bayu tampak berbeda di dunia manusia. Kulitnya pucat, seolah dunia ini menolaknya. Napasnya berat, seperti udara terlalu kasar untuk paru-parunya. Kamu nggak boleh di sini, Nina berbisik. Bayu mengangguk. Aku tahu. Ia melirik sekeliling kamar. Tapi gerbang tidak lagi mendengar dari sana. Nina gemetar. Fitri di mana? Bayu terdiam sesaat. Dia menahan sisi lain, jawabnya. Sendirian. Retakan yang menyebar. Di tempat lain, Dimas terbangun dari tidur dengan dada sesak. Ia bermimpi berdiri di tengah hutan, sementara akar-akar pohon membelit kakinya. Di telinganya suara lonceng berdentang, lebih dari sekali. Ketika ia membuka mata, jam dinding kamarnya berhenti bergerak. Pukul 3.33. Di cermin kamarnya, bayangannya tersenyum lebih dulu. Rani yang dipanggil. Rani sedang menyusun data lapangan ketika bau tanah basah memenuhi ruangannya. Padahal tidak hujan di luar. Di lantai, muncul jejak kaki berlumpur, menuju pintu. Jejak itu berhenti, lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Rani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun di balik pintu, seseorang berbisik. Kamu pernah melihat desa yang terlalu indah untuk dilupakan. Rani menutup mulutnya. Ia ingat. Keputusan Fitri. Di antara dua dunia, Fitri berdiri tepat di depan gerbang. Cahaya jingga kini berdenyut cepat. Tidak sabar. Lingkaran di tanah kini menjadi 3 lapis. Jangan ambil mereka, kata Fitri lirih. Gerbang bergetar. Keseimbangan terganggu. Fitri menutup mata. Aku sudah tinggal, katanya. Aku sudah cukup. Gerbang terdiam sejenak. Lalu berdenyut lebih kuat. Ingatan kembali. Hutang bertambah. Air mata Fitri jatuh. Ia tahu arti kata itu. Bayu menyampaikan kebenaran. Kembali di kamar Nina, Bayu memegang bahu Nina dengan tangan gemetar. Dimas dan Rani sudah mulai terhubung lagi, katanya cepat. Kalau mereka bertemu, gerbang akan terbuka penuh. Nina terisak. Terus aku harus apa? Bayu menatapnya dalam-dalam. Kamu harus memilih, katanya pelan. Lupa atau tinggal? Nina berbeku. Tinggal? Menjadi penutup, seperti Fitri. Nina menggeleng keras. Itu gila. Bayu menunduk lama. Aku tahu. Lampu kamar mati sepenuhnya. Dalam gelap, suara lonceng berdentang 3 kali. Di 3 tempat berbeda, Dimas berdiri di depan cermin yang retak. Rani membuka pintu pada jejak lumpur. Nina menggenggam tangan Bayu dalam gelap.
Dan di antara dua dunia, Fitri tersenyum getir. Kalau aku harus dilepas, pastikan gerbang ikut terkunci. Gerbang itu akhirnya terbuka sedikit. Tidak lebar, tidak menganga. Hanya cukup untuk membiarkan sesuatu bernapas. Dan semua yang pernah masuk ke hutan itu, kini dipanggil kembali. Gerbang itu akhirnya terbuka. Tidak lebar, tidak menganga. Hanya cukup untuk membiarkan sesuatu bernapas. Dan semua yang pernah masuk ke hutan itu, kini dipanggil kembali. Cahaya jingga mengalir seperti napas panjang yang tertahan terlalu lama. Udara di sekitarnya bergetar, bukan karena suara, melainkan karena kehadiran. Dan semua yang pernah terhubung, kini berdiri di ambang pilihan. Pertemuan terakhir. Hutan itu kembali seperti dulu. Namun kali ini, mereka datang dengan ingatan utuh. Dimas berdiri kaku. Wajahnya pucat saat melihat desa itu. Indah, cerah, dan terlalu tenang. Ini tempat itu, katanya lirih. Rani memejamkan mata, napasnya bergetar. Kita pernah di sini, dan kita kabur. Nina berdiri paling depan. Di sampingnya Bayu. Wajahnya semakin pudar, seolah dunia manusia perlahan menghapusnya. Kalau kalian melangkah lebih dekat, kata Bayu pelan, gerbang akan membuka penuh. Dimas menoleh. Terus kenapa kita dipanggil? Karena itu, Fitri muncul. Fitri yang tidak pernah pergi. Fitri berdiri di hadapan mereka. Utuh, tenang, tidak tersiksa. Namun di matanya ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Aku yang jadi penutup, katanya. Selama ini. Nina terisak. Kenapa kamu gak bilang? Fitri tersenyum lembut. Karena kalau aku bilang, kalian akan mencoba menyelamatkan aku. Ia menoleh ke gerbang. Dan itu akan memakan lebih banyak orang. Dimas mengempalkan tangan. Terus sekarang, Fitri menarik nafas panjang. Sekarang gerbang menuntut pengganti, jawabnya. Karena ingatan kalian kembali. Kebenaran tentang gerbang. Bayu melangkah maju dengan sisa tenaga. Gerbang ini bukan jahat, katanya. Ia hanya menyeimbangkan. Rani berbisik. Dengan cara mengurung manusia, dengan cara menahan yang melanggar batas, jawab Bayu. Dan menahan ingatan berlebih. Nina menoleh tajam. Berarti kalau kita semua lupa lagi, sudah tidak bisa, potong Fitri. Ingatan yang kembali tidak bisa dikubur 2 kali. Hutan berguncang pelan. Lingkaran di tanah kini 4 lapis. Gerbang semakin terang. Pilihan terakhir. Fitri menatap Nina lama sekali. Kamu yang paling kuat terhubung sekarang, katanya. Kalau kamu tinggal, gerbang akan tertutup selamanya. Nina gemetar. Dan aku? Kamu akan dilupakan, jawab Fitri jujur. Seperti aku dulu. Dimas berteriak. Enggak, pasti ada cara lain. Bayu menggeleng lemah. Tidak ada. Nina menatap mereka satu persatu. Dimas, Rani, lalu Bayu. Kalau aku tinggal, katanya pelan. Kalian akan hidup normal. Fitri mengangguk. Nina tersenyum pahit. Berarti ini pilihanku yang akhirnya tinggal. Fitri melangkah maju. Setiap langkah membuat dunia di belakangnya memudar. Suaranya mulai sulit terdengar. Jangan ingat aku, katanya sambil menahan air mata. Itu cara terbaik buat aku bertahan. Saat Nina menyentuh cahaya gerbang, Bayu memanggilnya. Nina! Ia menoleh. Bayu tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih. Cahaya menutup. Gerbang terkunci. Tidak ada ledakan. Tidak ada jeritan. Hanya keheningan yang kembali ke tempatnya. Epilog. Dunia yang lupa. Beberapa bulan kemudian, Dimas dan Rani duduk di kafe kampus, tertawa membicarakan hal sepele. Ada satu kursi kosong di antara mereka. Aneh ya? Rasanya kita dulu sering berlima. Dimas mengkerenyit. Masa
Kayaknya cuma berempat. Mereka tertawa kecil, lalu lupa. Di hutan itu, pohon-pohon berdiri biasa. Tidak ada desa, tidak ada kabut, tidak ada lonceng. Di antara dua dunia, Fitri dan Nina duduk berdampingan. Gerbang di belakang mereka diam selamanya. Nina menatap jauh ke arah cahaya samar. "Aku nggak menyesal," katanya pelan. Fitri tersenyum. "Yang penting," jawabnya, "dunia mereka aman karena ada yang memilih tinggal." Sekian dari cerita Fitri yang rela menetap di dunia goib demi teman-temannya yang bisa selamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.